Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trin Nostuti, NIM D1001911. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi metode break-even point. Adapun untuk pengertian break-even point sendiri merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Untuk asumsi dasarnya, yang pertama, biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan biaya tetap. Yang kedua, besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama. Yang ketiga, besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi. Ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Yang keempat, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Yang kelima, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dari satu macam produk, pertimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap dan konstan. Untuk kelebihan break-even point sendiri, yang pertama alat perencanaan untuk menghasilkan laba, yang kedua memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang selanjutnya kekurangan. Untuk yang pertama, asumsi tentang linearity. Tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Hal ini tentu saja akan menyebabkan garis revenue tidak akan lurus, melainkan melengkung. Yang kedua, klasifikasi biaya. Kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi-variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Yang ketiga, jarak waktu penggunaan. Jarak waktu penerapannya yang terbatas biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Yang selanjutnya hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam, maka kontribusi atau komposisi penjualannya akan tetap konstan. Selanjutnya yaitu aplikasi break-even point. Untuk aplikasi sendiri saya mengambil dari perusahaan PT Telesindo Shop Manado. Untuk tujuannya untuk mengetahui perencanaan laba dengan menggunakan analisis break-even point. Untuk proses analisis datanya, yang pertama melakukan pengumpulan data mengenai data penjualan, data biaya-biaya yang dikeluarkan, dan laporan laba rugi tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Selanjutnya menganalisis hasil yang didapat. Adapun beberapa perhitungan, yang pertama kita menghitung biaya tetap dan variabel, yang kedua perhitungan rasio margin kontribusi, yang ketiga menghitung metode break-even point, yang keempat perhitungan margin of safety, yang kelima menghitung target laba, dan yang terakhir perhitungan perencanaan laba. Selanjutnya untuk analisis perhitungan sendiri, yang pertama biaya tetap. Biaya tetap itu meliputi biaya gaji, biaya alat tulis kantor, biaya transportasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa gedung, dan biaya yang lain-lainnya. Selanjutnya biaya variabel. Untuk biaya variabel ini sendiri mencakup biaya pembelian produk, biaya bahan pendukung, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, dan internet. Dapat lihat pada tabel berikut ini 3 tahun, yaitu tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Selanjutnya yaitu kita menghitung biaya variabel per unit dan kuantiti. Untuk biaya variabel per unit rumusnya yaitu total biaya variabel per kuantiti. Kuantitinya dengan rumus pendapatan per harga jual per unit. Untuk kuantiti tahun 2018 sebesar 105.000, kuantiti 2019 sebesar 112.500, dan tahun 2020 sebesar 127.500 rupiah. Selanjutnya biaya variabel per unit dari tahun 2018 sebesar 61.698 rupiah. Biaya variabel per unit tahun 2019 itu Rp61.669, dan biaya variabel per unit dari tahun 2020 sebesar Rp61.507. Selanjutnya kita menentukan rasio margin kontribusi 3 tahun. Untuk tahun 2018, yang pertama kita membutuhkan laporan anggaran laba kontribusi tahun 2018. Selanjutnya kita menghitung margin kontribusinya dengan rumus penjualan kurangi biaya variabel. Untuk hasilnya sendiri yaitu 10.426.649.000. Untuk rasio margin kontribusinya rumusnya yaitu margin kontribusi per penjualan kali 100% yang menghasilkan 61%.
Selanjutnya kita menghitung rasio margin tahun 2019. Juga sama seperti yang tadi, kita membutuhkan laporan anggaran laba kontribusi tahun 2019. Selanjutnya kita menghitung margin kontribusi yang didapatkan hasil 11.174.646 ribu. Selanjutnya kita menghitung rasio margin kontribusi menghasilkan 61%. Selanjutnya rasio margin tahun 2020 dengan cara kita menghitung margin kontribusinya sebesar 12.685.313.000. Untuk rasio margin kontribusinya yaitu didapatkan sebesar 61%. Selanjutnya kita menentukan break even point tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 dengan rumus yaitu biaya tetap kurang per rasio margin kontribusi. Untuk break even point tahun 2018 sebesar 23.711. Selanjutnya kita menghitung break even point tahun 2019 yaitu sebesar Rp23.790. Selanjutnya break even point tahun 2020 sebesar Rp23.648. Selanjutnya kita menentukan margin of safety 3 tahun. Untuk rumusnya sendiri yaitu sales budget kurangi sales of break even point per sales budget kali 100%. Untuk tahun 2018 menghasilkan 77%. Jika dirupiahkan sebesar 13.016.850.000. Untuk margin of safety tahun 2019 sebesar 78%. Jika dirupiahkan sebesar 14.127.750.000. Tahun 2020 sebesar 81% jika dirupiahkan 16.627.275.000. Selanjutnya yaitu menentukan target penjualan 3 tahun. Untuk rumusnya sendiri yaitu biaya tetap plus laba per rasio margin kontribusi. Untuk hasil dari target penjualan 2018 yaitu sebesar 17.092.867.213 rupiah. Untuk target penjualan tahun 2019 yaitu sebesar 18.319.091.083 rupiah, dan tahun 2020 yaitu sebesar 20.079.595.081 rupiah. Selanjutnya kita menentukan perencanaan laba tahun 2021. Kita membutuhkan laporan laba anggaran kontribusi tahun 2021. Selanjutnya kita menghitung biaya variabel per unit, quantity, rasio margin kontribusi dengan cara yang sama seperti tadi. Untuk biaya variabel per unit didapatkan hasil Rp61.507. Untuk kuantitinya sebesar Rp159.375 dan rasio margin kontribusinya ini sebesar 61%. Selanjutnya kita menghitung break even point, perencanaan laba, dan margin of safety tahun 2021. Caranya seperti tadi. Untuk break even point ini menghasilkan 4.821.413.934 rupiah. Break even point per rupiahnya. Untuk break even point per unitnya yaitu sebesar 29.560 rupiah. Selanjutnya kita menghitung perencanaan laba. Untuk rumusnya sendiri Q kurangi Q BEP dikali P kurangi biaya harga jual per unit didapatkan hasil Rp159.373. Selanjutnya kita menghitung margin of safety. Untuk hasilnya yaitu sebesar 81% jika dirupiahkan yaitu sebesar 20.784.093.750 rupiah. Kesimpulan dari analisis yang kita lakukan tadi didapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari hasil yang dilakukan bahwa perusahaan mampu mencapai titik impas atau mencukupi biaya-biaya pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Yang kedua, margin of safety PT Telesindo Shop Manado tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan dari 77% menjadi 78%. Begitu juga tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan dari 78% menjadi 81%. Semakin tinggi margin of safety suatu perusahaan, dikatakan semakin baik, karena rentang penjualan yang dapat ditolerir adalah lebih besar, sehingga kemungkinan menderita kerugian rendah.
Semakin kecil margin of safety berarti semakin cepat perusahaan menderita kerugian. Dalam hal ini terdapat penurunan penjualan yang nyata. Yang ketiga, penjualan tahun 2018 sampai 2020 masih kurang dari target penjualan yang telah dihitung. Maka perusahaan harus mengusahakan penjualan dari target yang telah ditentukan. Sebab dari hasil ini kita dapat merencanakan hasil yang akan diperoleh. Yang keempat, estimasi perencanaan laba tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2021 BEP PT Telesindo Shop Manado sebesar 4 miliar 821 juta 413.934 rupiah, yang berarti perusahaan mampu menutupi seluruh biaya tersebut untuk mencapai titik impas. Untuk mendapatkan proyeksi laba tahun 2021 sebesar 12 miliar 919 juta 578.750 rupiah, yang artinya perusahaan harus memproduksi 159.373 unit. Margin of safety tahun 2021 sebesar 81%, yang berarti bahwa pada tingkat penjualan dan struktur biaya yang ada, jumlah target pendapatan penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan akan tidak mengalami kerugian, yaitu sebesar 20 miliar 784 juta 93.750 rupiah. Tahun 2021 direncanakan untuk memperoleh keuntungan sebesar 25% dari penjualan, maka perusahaan harus dapat menjual sebesar 25 miliar 659 juta 375.000. Untuk saran untuk PT Telesindo Shop Manado ini, yang pertama meningkatkan jumlah pelanggan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua, melakukan produksi agar produk lebih terkenal sehingga dapat meningkatkan penjualan dari perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.